Pendeta kerajaan ingin mencari tahu seberapa cocoknya Gayatri dan Yang Mulia dalam perjodohan ini. Gayatri pasti cocok jika saja dia punya keistimewaan. Lihat saja nanti, pasti akan ada kekurangan padanya. Aku berdoa semoga tidak terjadi. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku belum menjadi ratu. Bibi akan jadi ratu. Kuharap nanti datang ke pernikahan bonekaku kalau sudah jadi ratu. Aku akan datang dan aku akan menata rambut mempelai priamu dengan sangat baik. Bagaimana dengan mempelai pria? Diam. Bibi akan membawa kami berkeliling istana, bukan? Dan aku tidak merasa aman dengan guru matematikaku. Kau harus mengirim 2 tentara ke sekolah bersamaku. Kau ingin tentara? Iya. Kau ingin ke istana? Aku harus menikah dulu sebelum itu terjadi. Dan aku akan menikah setelah mendengarkan keputusan. Sudah pergi. Iya. Ada apa pendeta kerajaan? Apa ada yang harus dikhawatirkan? Ada yang harus dikhawatirkan, Tuan. Apa mereka tidak cocok? Tiga 36 unsur mereka cocok. Apa masalahnya kalau begitu? Masalahnya adalah hari keberuntungan pernikahan dalam 12 hari berikutnya atau dalam 6 bulan. Apa kataku? Dia itu gadis yang bernasib buruk. Apa hanya itu saja? Itu bukan hal yang sepele, Tuan. Anda tidak tahu persiapan apa saja yang diperlukan untuk pernikahan kerajaan. Semua ritual pernikahan dalam kemuliaan dan kemegahan kerajaannya hanya dalam 12 hari, itu tidak mungkin. Ayah, menurut pendapatku, apa yang dikatakan Tuan Pandit benar. Dan ada lagi, Ayah. Kita jangan salah dalam menyelenggarakan pernikahan ini. Karena nama baik kita akan buruk. Tapi apa mungkin kita menunggu selama 6 bulan? Pendeta kerajaan, beritahukan pada Ibu Ratu bahwa pernikahan akan berlangsung dalam 12 hari. Jika itu tidak mungkin, maka Govindas akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pernikahan ini akan terjadi. Dan pernikahan ini akan sangat megah. Hei Campa, sajikan manisan untuk semua. Baik, Ayah. Semoga dewa membuat pasangan ini bahagia. Dan aku akan sampaikan pesanmu ini pada Ibu Ratu. Baiklah. Aku adalah Raja Amirgol. Akulah sendiri yang mengambil keputusan untuk negeri ini. Ini adalah hidupku. Dan ibu tidak punya hak mengambil keputusan dalam hidupku. Siapa yang bertanggung jawab atas situasi negeri ini? Ibu! Jadi kenapa aku yang dihukum? Mengapa kenanganku tentang Sulaksana harus dihukum? Pendeta kerajaan pergi untuk mengatur tanggal pernikahan. Dan sekarang mereka akan membawa hadiah itu. Menurut tradisi, hadiahnya hanya dapat diterima jika mempelai pria menyetujui tanggal pernikahannya. Bagaimana Ibu Ratu akan menjelaskan bahwa Yang Mulia tidak ada di istana? Kemana kau Yang Mulia? Apa yang akan terjadi nanti jika kau tidak menikah? Nanti. Katakan padaku, Ibu Ratu. Apa yang aku dengar ini? Jadi kau telah mengatur pernikahan Yang Mulia dengan putri Tuan Govinda? Pangeran, saat rumah kita terbakar,
maka keluarga hanya punya dua pilihan. Apakah mereka hanya akan duduk dan melihat, atau bergerak dan berusaha memadamkan apinya? Aku telah mencoba memadamkan apinya. Jadi maksudmu adalah bahwa aku hanya diam saja dan melihat? Kau diam saja. Pangeran, kau adalah paman dari garis ayah yang mulia. Apa kau tidak ingin agar yang mulia bahagia lagi? Oh tidak. Aku tidak menginginkan itu. Tapi apa Anda tidak menganggap perlu untuk memberitahuku, Ibu Ratu? Aku tidak punya waktu. Kau membuat rencana untuk memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Itu yang terjadi. Tapi apa kau bertanya pada pedang? Apa yang diinginkannya? Kalau kau memahaminya seperti aku, Yang Mulia tidak akan menerima perjodohan ini. Dengarkan aku, Kak. Aku yakin ada beberapa kesalahan pada takdir kali ini. Surat yang salah telah dikirim ke alamat yang salah. Aku bersumpah. Kau benar sekali, Campa. Bagaimana mungkin keberuntungan gadis sial itu bisa berubah dalam sekejap mata? Mungkin dia berpuasa 16 minggu pada hari Senin. Itu tidak benar, Kak. Aku melihat dia makan nasi Senin yang lalu. Kau benar. Bagaimana lagi dewa akan memberinya anugerah? Katakan padaku. Apa keluarga kerajaan tidak takut menjadikan Gayatri sebagai menantu perempuannya? Apa kau tahu, Campa? Saat bibiku menikah dan datang ke dalam keluarga kami adalah hari yang sama saat kaki pamanku patah. Seumur hidupnya pamanku menolak untuk melihat wajah bibiku karena dia menganggap bibiku sebagai pembawa nasib buruk hidupnya. Untung saja kakinya yang patah. Kalau tunangan Gayatri meninggalkan sehari sebelum pertunangannya. Iya, Kak, hanya Tuhan yang tahu bencana apa yang akan dibawa Gayatri ke istana. Bagaimana jika Yang Mulia meninggal karena nasib buruk yang dibawa Gayatri? Gayatri terlihat sangat bahagia, seolah-olah dia akan menyentuh bulan. Tapi dia tidak tahu kalau cahaya bulan dan gerhana juga saling menyentuh bulan. Dan sudah pasti dia itu gerhana. Ayo. Ya, ayo. Semoga kau diberkati. Sebarkan nilai-nilai baikmu di istana kerajaan juga, Nak. Pendeta, boleh aku tanya sesuatu kepadamu? Iya, ada apa, Nak? Apa aku memenuhi syarat untuk Yang Mulia? Jika kau tidak memenuhi syarat, Ibunda Ratu tidak akan pernah memilihmu. Bukan itu yang aku maksudkan. Kau mencari kecocokan pada kedua bagian kelahiran. Aku harap tanggal kelahiranku cocok dengannya. Aku harap tidak ada cacat dalam bagian kelahiranku yang akan membawa Yang Mulia kepada nasib buruk yang menimpa Yang Mulia. Tidak ada cacat kali ini. Kekurangan ada dalam karma seseorang. Kalau kau melakukan karma baik, akan menguntungkanmu. Kalau melakukan karma buruk, tidak akan menguntungkanmu. Tapi, selain karma ada juga sesuatu yang disebut sebagai suatu keberuntungan. Ya benar. Tapi, keberuntungan sebelum pernikahan dan keberuntungan setelah pernikahan itu berbeda. Setelah menikah, keberuntungan keduanya bersatu. Ketika satu sungai bertemu dengan sungai lain, mereka akan kehilangan identitas mereka sendiri. Dan kemudian,
aliran sungai akan bersatu membentuk sebuah aliran sungai baru yang bersih. Tapi jika air dalam salah satu sungai di kedua sungai tersebut menjadi kotor, kemungkinan besar aliran yang baru akan jadi kotor. Tapi mungkin juga aliran baru menjadi jernih. Hanya dewa yang tahu apa yang akan terjadi. Akankah keberuntunganmu berubah ketika kau bergabung dengan keluarga kerajaan, atau keberuntungan yang mulia akan berubah ketika dia punya istri berpendidikan sepertimu? Tidak ada dalam kendalimu. Sekarang karma kalian dan nasib kalian berdua akan menyatu dalam bab baru. tapi harus dilakukan sebuah pemujaan untuk menyingkirkan kekurangan dalam bagian kelahiranku, kan? Kekurangan dalam kelahiran bisa dihapus, anakku. Tapi luka dalam hati. Jika ada luka dalam hati kita, anakku, jika kau bisa menyembuhkan luka yang mulia dan lukamu, maka kekurangan dalam takdir akan terhapus. Saat melihatmu, aku sudah yakin bahwa Ibu Ratu telah memilih menantu yang layak untuk keluarganya. Putriku, kenapa kau merasa tidak memenuhi syarat untuk Yang Mulia Raja? Kau adalah permata paling berharga di dunia. Dan ayah berdoa kepada Tuhan agar keluarga kerajaan memenuhi syarat untuk permata ini. Ayah, aku punya firasat. Semuanya akan baik-baik saja. Jika kau sudah yakin, maka Tuhan akan memastikan semuanya. Ayah harus pergi ke istana sekarang, ya. Mukun dan Syam sedang menunggu ayah di luar. Ada banyak rencana yang harus dibuat. Tanggalnya, pembuatan manisannya. Kau pikirkan saja tentang gaun pernikahanmu. Perintah Ibu Ratu sudah kulaksanakan. Aku katakan pada mereka apa yang Anda perintahkan. Kukatakan pada mereka bahwa ada 36 unsur kecocokan antara pengantin pria dan wanita, dan mereka akan jadi pasangan serasi. Tapi Ibu Ratu tahu bahwa itu tidak benar. Orang-orang mengatakan kalau dia bernasib buruk. Tapi aku tahu bahwa kekurangan itu bukanlah darinya, melainkan dari Yang Mulia. Ada kekurangan utama dalam kehidupan Yang Mulia. Dalam kekurangan ini, istri mengorbankan hidupnya untuk suaminya. Dan posisi planet ini akan membunuh sang istri, bukannya Yang Mulia. Itulah yang terjadi pada istri pertamanya Sulaksana. Bagaimana kalau terjadi pada Gayatri? Lalu apa, pendeta? Apa pentingnya hidup seorang gadis biasa dibandingkan dengan Yang Mulia? Dalam permainan catur ini, Gayatri hanyalah sarana untuk melunasi pinjaman. Dan orang-orang yang peduli pada hidup dan mati orang biasa akan merasakan kekalahan. Dan Ibu Ratu tidak bermain untuk kalah. Pernikahan ini harus terjadi. Yasoda, apa ada kabar tentang Yang Mulia? Tidak, Ibu Ratu. Para prajurit sudah mencari Yang Mulia setiap hari, tapi mereka tidak menemukan dimanapun. Tuan Govin akan tiba sebentar lagi dengan membawa banyak hadiah. Seharusnya Yang Mulia tidak menghilang di saat seperti ini. Jika Tuan Govin mengetahui kalau Yang Mulia tidak tertarik pada pernikahan ini, maka istana tidak akan bisa membayar pinjaman Tuan Govin. Ibu Ratu telah menyembunyikan ketidaktertarikannya. Jadi siapa lagi selain Ibu Ratu yang bisa mengungkapkan kebenaran ini? Yang Mulia. Yang Mulia yang bisa mengungkapkannya. Salam Ibu Ratu. Tuan Govinda telah tiba di istana dengan membawa hadiah. Persilahkan Tuan Govinda untuk masuk. Baik. Apa yang akan kukatakan pada Tuan Govin? Ibu Ratu,
Kau hanya perlu menjawab jika orang itu berani menanyakannya kepadamu. Ketika orang tidak punya keberanian untuk menjawab pertanyaanmu, bagaimana mereka akan berani untuk bertanya? Ibu Ratu jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Ayo. Mari kita sambut Tuan Govindas. Kemarilah, Nak. Salam, Ibu Ratu. Salam. Pendeta kerajaan sudah menetapkan tanggal 5 hari dari sekarang. Tidak aman bagi kita jika pernikahan begitu cepat. Ibu Ratu terlalu terburu-buru. Orang yang berjalan cepat selalu terpeleset, Kokila. Jika Ibu Ratu tidak keberatan dengan tanggal tersebut, maka tolong panggil Yang Mulia Raja. Kami sudah bawakan hadiah. Bagaimana aku akan memberitahunya bahwa Yang Mulia tidak ada di istana dan dia telah menolak untuk menikah? Dengan begini aku akan bertemu Yang Mulia Raja dan juga mengetahui bagaimana pendapatnya tentang pernikahan ini. Ada apa, Ibu Ratu? Apa ada masalah? Sebenarnya, Yang Mulia... Maafkan aku. Tapi orang luar tidak boleh bicara ketika orang tua para mempelai sedang bicara. Aku ingin mendengarnya dari Ibu Ratu. Katakan padaku. Tuan, Ibu Ratu seharusnya mengatakan semua ini sebelumnya. Aku sedang menunggu dia terpeleset. Ibu Ratu akan jatuh terjerembab di wajahnya. Pendapat Yang Mulia tentang pernikahan ini, aku menerimanya. Kemari. Ini ayah. Silakan terima hadiahnya, Yang Mulia Raja. Menurut pendeta kerajaan, hari baiknya adalah 5 hari dari sekarang.
Aku sangat berharap Yang Mulia tidak keberatan dengan tanggal ini. Ada apa Yang Mulia Raja? Apa Yang Mulia keberatan dengan tanggal ini? Tidak sama sekali. Biasanya orang memilih tanggal pernikahan mereka. Tapi sepertinya tanggal inilah yang telah memilihku. Pernikahan pertamaku dulu juga pada tanggal yang sama. Kalau begitu, Yang Mulia Raja, kita bisa mengubah tanggalnya. Aku tidak keberatan sama sekali dengan tanggal ini. Kini setelah takdir memutuskan, tidak ada satupun manusia yang bisa menolaknya. Dan perjodohan ini bukanlah hanya antara dua orang, tetapi juga antara dua keluarga. Kedua keluarga mendapatkan keuntungan dari pernikahan ini. Ayo. Duduklah. Menurut pendeta kerajaan, hari baiknya adalah 5 hari dari sekarang. Jika kau tidak setuju, tidak peduli siapa yang salah, maka Amerkot akan mengalami kehancuran. Aku benar-benar tidak percaya. Pernikahan Yang Mulia dengan putri Tuan Govinda. Aku pikir Yang Mulia tidak akan melupakan kenangan tentang Sulaksana. Dan keduanya tidak akan pernah menikah. Dan Amerkot tidak akan mendapatkan ahli waris darinya. Katakan padaku. Pernah dengar tentang kucing yang bersemangat? Kucing yang selalu mengeong-ngeong sebelum minum susu? Itu sebabnya dia selalu tertangkap. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi mengapa kau mengatakan ini? Supaya kau menyadari untuk tidak mengeong-ngeong sebelum minum susu. Apa? Aku belum menjadi raja. Kalau kau terus memanggilku sebagai raja sebelum aku menjadi raja, itu tidak akan baik bagiku. Karena Ibu Ratu juga tidak akan memberitahuku apa-apa. Aku hanya tahu tentang masalah ini. Seperti juga yang kau tahu. Itu akan lebih baik bagi kita jika bom yang kau ledakan saat kedatangan Yang Mulia berhasil. Setidaknya, kita tidak akan harus menanggung penghinaan ini. Dan kau akan duduk di atas tahta hari ini. Ada apa?
Kau seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti ini dengan keras. Karena dinding di sini bisa bertelinga. Apa kau pikir aku yang meledakkan bom itu? Siapa lagi yang akan melakukannya? Maksudku, siapa lagi yang akan melakukannya? Kalau aku yang meledakkan bom itu, apa aku masih akan ada di sini? Bukankah aku juga akan terluka dalam ledakan itu? Bubuk mesiu itu tidak akan pilih-pilih sasaran. Itu berarti benar-benar bukan kau yang meledakkan bomnya. Tapi ledakan itu terjadi di sana. Apa itu berarti bahwa Yang Mulia punya musuh yang lain? Kira-kira siapa? Kalau begitu, aku hanya akan mengatakan, kau sekarang harus melakukan apa yang belum kau lakukan. Aku telah mendengar pemberontak mempunyai orang yang bisa membuat bom. Orang-orang ingin melenyapkan ingatan dan juga keberadaanmu dari istana ini selamanya. Mereka tidak tahu bahwa semua gambar-gambar ini dapat dihapus dari dinding, tapi tidak dari dalam hati. Tidak ada yang lain yang bisa bertahan di mataku selain kau, Sulaksana. Saat mataku terpejam, semua yang kumiliki di dalamnya adalah mimpi. Mimpi tentang dirimu. Dan saat terbuka, aku hanya menunggu. Aku hanya menunggumu, Sulaksana! Yang Mulia! Yang Mulia! Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ibu bisa lihat sendiri, kan? Aku sedang membakar kenanganku, Ibu. Aku menyalakan api pembakaran cinta yang telah Ibu ambil selama ini. Jangan gila, Indra Fardan! Ibu Ratu! Bukan hanya surat-surat ini, tapi juga foto-foto ini dan kenangan yang terbakar di sini. Hari ini hubungan yang terbakar juga hari ini. Hubungan antara ibu dan putranya. Dan ibulah yang telah membakar hubungan ini, Ibu Ratu. Mulai saat ini, kau bukan ibuku dan aku bukan lagi putramu. Untuk selanjutnya, ibu hanyalah ibu ratu bagiku. Dan aku adalah Raja Amirkot bagimu. Dari yang aku dengar, Yang Mulia itu tampaknya seperti Rama.
Kau sangat beruntung, Gayatri. Ya, dia memang beruntung. Tapi aku khawatir ketika dia pergi ke istana, apa bisa Gayatri mempelajari cara-cara budaya barat? Kita berharap saja agar dia tidak menjadi seperti orang bodoh yang ceroboh di tempat yang sangat berkelas. Kakak ipar, Yang Mulia menyukaiku apa adanya diriku. Gayatri, semua orang itu akan berubah setelah menikah. Bahkan kau juga akan berubah. Selain itu, kau juga harus merias dirimu setiap hari. Kau harus mempelajari semuanya. Ya, kau benar. Itu bukan masalah besar, Kakak ipar. Banyak sabun ajaib tersedia di pasar untuk memperbaiki penampilan. Bahkan seekor kerbau akan terlihat seperti sapi setelah mandi dengan sabun itu. Kerbau? Iya, kerbau. Apa? Aku sedang berbicara tentang sabun, Kak. Oh. Kakak, kenapa tidak mencoba mandi dengan sabun itu? Jadi kau tahu, bahkan kau akan terlihat seperti wanita kulit putih. Jika kau ingin seperti Gayatri, kami bisa membelikannya di pasar. Ya, pergilah sekarang. Tapi tolong bawa satu sabun ajaib untukku juga ya. Iya, tentu saja, Kak. Gayatri, cepatlah ganti sarimu sekarang. Ayolah. Iya, aku akan segera menggantinya. Ya, ayo. Ayo anak-anak, sayang. kalian main di luar ya. Tapi jangan terlalu jauh ya. Kenapa kau berhenti? Saat seorang ibu ada di hadapan, maka sang putra harus mengakui kekalahannya. Aku punya beberapa foto yang diambil khusus untukmu. Kita akan melakukan ritual malam ini. Dan itu akan menjadi awal dari semua ritual yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Jika kau melihatnya sekali saja, maka kau akan tahu bahwa ibumu Ratu Amarkot tidak mengambil keputusan yang salah. Ini bukanlah gambar ibu, ini selembar kertas. Sebuah gambar sebenarnya adalah gambar yang berdiam di hati. Apakah Ibu Ratu benar-benar percaya kalau hatiku akan mencair jika aku melihat seorang gadis cantik? Sayang sekali Ibu Ratu. Ibu Ratu tidak memahamiku meskipun ibulah yang melahirkan aku. Jangan lupa bahwa ibu telah menjualku. Jadi, tidak usah mengatakan bahwa perdagangan ini adalah suatu hubungan. Yang Mulia! Ibu Ratu! Jangan lupa bahwa kau sedang bicara dengan Raja Amarkot. Sebagai seorang pria, aku merasa malu karena masih hidup setelah kematian Sulaksana, Ibu. Dan sekarang berkat Ibu, selain dari rasa malu, kini aku juga bersalah karena telah tidak setia. Ibu Ratu, ini adalah sebuah transaksi. Dan hanyalah keuntungan yang diperhitungkan dalam perdagangan, bukanlah wajah. Bagiku tidaklah penting siapa gadis ini, ataupun keluarganya, atau apakah dia seorang gadis biasa atau penari. Tanpa melihatnya, aku bisa tahu bahwa gadis ini akan melakukan apa saja untuk menjadi ratu. Dia tidak ambisius tentang cinta. Dia mencintai ambisinya. Apapun pendapat darimu,
tidak akan ada yang bisa menghentikan gadis ini menjadi ratumu. Walaupun kau suka atau tidak. Tentu saja, Ibu Ratu. Aku tahu kalau pendapatku tidak memiliki tempat dalam kesepakatan yang telah Ibu buat. Seperti halnya gadis ini yang tidak punya tempat di hatiku. Apa kau tahu kuil yang ada di Amarkot? Aku sangat menyukainya. Dan katakan, kapan kau akan membawaku ke sana? Dan kapanpun kau sedang merasa bingung, kau harus pergi ke sana. Ambillah gelang-gelang ini. Tapi aku tidak memintanya, Pak. Kau memang tidak memintanya, tapi ini adalah hadiah kecil untuk calon ratu dan ini kuberikan. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Apa maksudmu? Ini bukanlah suatu rahasia lagi, Nona. Ini. Baiklah, aku akan terima gelang ini. Tapi kau harus terima uang untuk gelang itu. Rama, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku bisa terima uang? Itu akan menjadi dosa besar untukku. Itu benar, Gayatri. Pihak kerajaan mengambil pajak dari rakyatnya. Mereka tidak memberi. Itu kebiasaan anggota kerajaan. Tidak semua adat dan juga tradisi itu benar. Bagaimana bisa kita mengambil hak atas penghasilan dari orang lain? Aku tidak akan mengambil jerih payah orang lain. Bahkan juga tidak dalam atas nama pajak. Maafkan aku ya, Pak. Aku tidak menginginkan gelang ini. Kalau begitu baiklah. Hei, kau kenapa, Gayatri? Apa yang kau lakukan, Gayatri? Nanti kau bisa jatuh. Iya, aku sudah bersumpah. Biar aku melakukannya.
Kemarin aku menemukan gelang kakimu di jaketku. Dan kali ini antingmu. Aku tidak bisa pergi denganmu kemanapun yang mulia. Itulah sebabnya aku meninggalkan tanda mata. Sehingga kenanganku akan tetap bersamamu. Bahkan ketika aku jauh darimu. Agar kau tidak akan pernah melupakanku. Janji? Janji. Aku tidak bisa menjaga janji yang aku buat untukmu. Aku tidak pantas mengenangmu lebih lama lagi, Sulaksana. Aku sungguh tidak layak lagi. Yang Mulia datang ke kuil. Mungkin dia datang untuk menemui diriku.